Mr. Z. Nggak pernah kita menyimpang dari undang-undang kan? Iya, dia memang menjelaskan, makanya saya bilang itu dia tuh menjelaskan memang nggak gini loh. Ada tuh kuasa hukum, maksudnya ada orang kayak praktisi lah mungkin kalau kita bilang praktisi lah kalau dia mengaku sebagai praktisi, dia gini loh, hanya mendengar sepenggal versinya, versi paling victimnya loh, tidak mendengar keseluruhan. Itu yang jadi salah. Jadi kan tak menimbulkan kontroversi lagi kalau udah seperti itu. Ya itu susah kalau apa mendengarkan hanya satu pihak tidak melihat fakta yang sebenarnya. Kalau kita ini kan nonton, melihat fakta yang sebenarnya. Jadi setidak-tidaknya apa dalam pemikiran kita itu tidak berubah. Dulu Rit, waktu awal-awal mungkin Rit sudah dengar tuh bahwa itu pemerasan disuarakan terus tentang adanya pencemaran kan. Terakhir-terakhir seperti yang Bang Terang kemarin sampaikan, pemerasannya sudah dihilangkan. Itu kan pendapat begitu kan repot dan makanya kemarin tuh Bang Terang sudah bilang bahwa dari sudut pandang mereka udah beda-beda. Nah, apalagi nanti ini kalau dijelaskan dengan keterangan sepihak kemudian langsung melakukan sesuatu tanpa melihat kronologis, wah itu berbahaya, Rit. Nah, karena itu Mr. Z saya takutnya dia malu sendiri dengan pernyataannya dia sendiri loh Mr. Z karena mendengarkan hanya sepihak. Makanya tadi dia bilang di wawancara itu katanya saya belum bisa memastikan kapan PK-nya dan mengajukan PK-nya ataupun karena dia belum menganalisis ininya hasil daripada kasasi tersebut. Setahu saya kayak Mr. J bilang tadi sudah bisa kok diakses, maksudnya itu kan masa sih dia tidak bisa menyimpulkan bahwa mereka maju atau tidak dalam PK dan hal apa yang akan mereka lakukan gitu loh. Sedangkan dia bilang masih banyak kok cara dan lain-lain gitulah pokoknya dalam wawancara tersebut. Makanya saya bilang aduh, jangan-jangan ini sama lagi seperti yang kemarin menjanjikan gitu loh Mr. Z. Ya itu yang saya takutkan, jangan-jangan dijanjikan, rame di media, tahu-tahu pleketus. Silakan Bang Terang, tahu-tahu pleketus. Itu dia. Kalau kita bicara PK itu kan yang tadi Mas Suji jelaskan lagi ya. Pertama ada hukum. Kedua adanya kehilafan. Mm-mm. Hakim adanya kesalahan apa? Pertentangan. Pertentangan dan hukum. Nah, kalau kita bicara novum artinya kan kasus Nikita ini kan kasus pemerasan yang bisa menyelamatkan dari awal deh. Yang bisa menyelamatkan Nikita ini, Nikita mempunyai bukti bahwasanya perpindahan 4M itu adalah endorsement. Itu yang Mm. bisa menyelamatkan. Ya toh? Mm-mm. Ya, yang dituntut oleh jaksa jelas pemerasan. Karena adanya perpindahan uang itu dasarnya atas tekanan. Itu jelas dengan bukti-bukti yang ada. Dan hakim pun di mana hakim bisa dibilang hilaf, Pak. Kalau buktinya sudah jelas. Ya kan? Buktinya apa sih? Uang itu udah berpindah loh. Uang itu udah berpindah dan disertai buktinya ada tekanan perpindahan itu. Loh, ada Nah itu, ancaman. nah itu semua fakta kan? Itu fakta. Terus kalau kita bilang bertentangan, ya, Mm. kalau bertentangan itu misalkan hakim memutuskan bahwasanya kita bersalah atas dasar pasal pemerasan, ya, ternyata uang 4M itu uangnya kita sendiri, itu bertentangan. Ya. Ya kan? Bagaimana mungkin bisa dituduh pemerasan kalau itu uangnya sendiri? Itu baru bisa disebut bertentangan. Itu contohnya ya. Ya, artinya yang bisa menyelamatkan kita ini ya itu satu doang. Kita mempunyai bukti bahwasanya 4M itu adalah endorsement. Udah silakan sekarang misalkan ditangani sama siapa? Bang Krisna ya. Ya. Udah cari bukti bahwasanya 4M itu adalah endorsement. Itu aja. Kalau menurut saya yang bisa menyelamatkan itu. Ya. Rit, saya kan tidak mendengar, Rit. Saya kan tidak mendengar. Coba kamu ceritakan alasan-alasannya tadi apa saja, Rit, untuk melakukan PK, Rit. Jadi alasannya dia ingin mengajukan PK ya ingin menyelamatkan itu
dengan harapan dia bisa bebas karena dia merasa versinya NM ini dia merasa dia benar dan tidak ada melakukan hal-hal yang dituduhkan seperti itu Mister J tadi yang dia sampaikan. Oh. Makanya saya balik lagi daripada saya gini loh. Maksud saya itu seharusnya NM itu menceritakan sesuai dengan fakta loh. Dan memang eh, dan nanti maksudnya tidak salah nanti ketika pembelaan gitu Mister J. Ini kan mereka sudah berlarut-larut loh. Takutnya ini mereka hanya playing victim di sosial media. Nanti takutnya itu di hakim PK juga nanti kita nggak tahu ya menolak atau tidaknya diterima atau tidak. Nanti itu kan hak daripada eh, hakimnya nanti Mister J atau yang menelaah nanti untuk PK-nya itu kan. Tapi kan mereka semakin digoreng, menurut saya malah semakin semakin makin karena ini bukan lagi kasus ece-ece karena sudah diketahui semua orang. Mau mereka bilang mereka tidak bersalah pun, kalau memang pasal tersebut sudah dipenuhi, mau gimana coba? Mereka mau diintervensi sama siapa? Karena sudah jelas, kalaupun seumpama ada pembelaan dari mereka, mereka menyatakan bahwa mereka tidak melakukan itu, bukti sudah lengkap dengan alasan mereka apa namanya ada anak baik apa ibu apa single mom juga banyak yang dipenjara dengan alasan mereka apa etika tidak ada malah menurut saya seperti itu jadi kan bingung mau masuk dari mana coba mereka untuk membelanya ataupun melakukan pembelaan di minta intervensi dari siapapun tidak ada tadi malah dia bilang tadi kalaupun minta intervensi dari presiden katanya itu eh, presiden tidak serta-merta untuk mengintervensi sesuatu ataupun masalah hukum kayak gini memang betul. Kalau sudah tahu tidak bisa mengintervensi, kenapa lagi harus playing victim untuk meminta ke presiden? Katanya presiden nanti akan apa namanya katanya presiden nanti mungkin akan menyuruh atau apa gitu ke apa komisi 3 segala macam apa tadi katanya. Saya bilang loh, kok ngarep banget tahu-tahuan, tidak bisa seperti Itu itu loh. ngomong begitu. Memang iya, ngomong Mister coba Mister dengar betul beli stretch dia. Dia bilang eh, presiden kan tidak serta-merta mengintervensi, tapi nanti kan bisa ke DPR nanti melalui ada tahap-tahapannya katanya loh. Saya bilang kok apa hubungannya? Tidak bisa seumpama pun dari awal kalau memang kasus ini ada yang dirasakan janggal ataupun apa, dari awal persidangan sudah diaba-abakan dari Komisi 3 ataupun dari presiden. Tetapi apa buktinya zong? Bahkan mereka ketika apa namanya pas ketika tuntutan saja dulu yang masih tuntutan loh mereka sudah ingin menyurati presiden loh belum vonis apa-apaan coba belum masih tuntutan loh kan Hmm. seolah-olah mereka itu mendahulukan hakim loh seolah-olah mereka itu sudah merasa salah yang benar salah karena tahu salah makanya panik jadi nggak ada lagi yang mau bisa dilakukan seperti itu Mister Jadi saya harap Mister Ji tonton deh tadi. Saya juga lucu plus ini ya bingung dari pernyataan yang baru ini juga kuasa hukum yang baru ini loh yang Iya, diharap-harapkan ini sekarang bingung. aku aku belum nonton, aku belum nonton. Nah, sekarang ya tanggapannya Bang Terang. Bagaimana kok bawa-bawa nama presiden Bang Terang? Itu kan bertentangan dengan yang selama ini kan dia selalu bilang saya nggak takut di penjara ya. Itu banyak video-videonya Mister Ji. Hmm. Saya nggak takut di penjara ya kan. Oh, gue malah enak di penjara makan gratis bla 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 bla. Bahkan ada statement juga nggak ada yang bisa mempenjarakan gue. Itu banyak yang video-video seperti itu. Ini kita sendiri bicara seperti itu ya tentang penjara ya dengan ketidaktakutan dia di penjara loh. Hmm. Ya, tapi kan nyatanya setelah penjara dia apapun akan diraih untuk membebaskan dia kan. Sampai minta-minta ke presiden ini kan nggak masuk logika kan. Hmm. Logika saya nggak masuk nggak masuk ya. Dengan fakta yang terjadi ya kan tiba-tiba minta tolong ke mana ke presidennya kan nggak masuk logika saya. Nih seumpama ya Mr. J ya. Iya, iya. Seumpama kasus ini tidak naik, itu 4M dimakan ya? Makanlah. Dimakan, jangankan seperti itu Mr. J, udah habis duluan kan buat bayar rumah. Iya kan dia bilang. Kan waktu live kan dia bilang, bagaimana 4M sudah habis tuh kan. Nah itu kok tiba-tiba sekarang misalkan ya kan presiden tidak mencicipi kok. Ya, tiba-tiba udah habis sekarang minta tolong sama presiden misalkan ya kan. Iya. Iya kan. Cuma Iya. yang kocaknya ya tadi saya ngelihat tweetnya Pak siapa terus bukti ya dia nggak berpatokan ke bukti baru karena dia nggak selalu novum
Artinya saya simpulkan dia nggak punya bukti baru nih. Nggak selalu novum. Kehilafan hakim pun bisa, kata dia. Itu kata dia ya. Iya. Cuma hakim hilafnya dari mana? Orang faktanya jelas. Faktanya jelas lu Pak. Faktanya jelas lu. Ada duit perpindahan, ada tekanan, ada. Udah. Makanya tadi saya bilang di awal, yang bisa menyelamatkan itu novum. Mempunyai bukti bahwasanya 4M itu ada perjanjian. Hmm. Yang selama ini diklaim sama Nikita Mirzani adalah itu sebuah endorse. Itu yang bisa menyelamatkan, nggak ada yang lain. Iya. Kalau itu Pak Krisnamukti mempunyai bukti itu, ya insya Allah bisa lah menyelamatkan Nikita Mirzani. Gitu. Kalau nggak punya ya gimana? Iya. Ya tidak mungkin punya dong. Kalau mereka punya kan sudah dari awal itu. Ya itu dia. Ya, itu dia. Lolos kalau punya bukti itu. Maksudnya kalau masalah apa namanya endorse itu loh, endorse ataupun surat bahwasannya tanda tangan kedua belah pihak perjanjian memang itu adalah endorse, sejak dari awal juga tidak akan divonis bersalah. Betul. Kalau memang itu Gini, pada saat di dari awal persidangan, sudah pada saat di persidangan, dia itu kan sebagai apa namanya endorse juga produknya dari si Dr. Oki. Dr. Oki itu ditanya, apakah ada perjanjian endorse-nya? Ada. Dia sama Dr. Oki ada. Nilainya sama 4M. Sama Dr. Oki dia ada perjanjian. Kenapa dia mengklaim endorse kepada DRG sebesar 4M? Nggak ada perjanjian. Itu klaim dia ya. Itu klaimnya dia sebagai endorse. Cuman kan sampai saat ini tidak terbukti kalau itu sebuah endorsement. Dan yang pernyataan saya jelas, yang bisa menyelamatkan Nikita itu bukti itu udah. Kalau punya bukti itu udah aman. Kalau nggak punya bukti ya udah digigit kelabang lah. Iya, bahkan dia sendiri juga bingung uang apa. Nah, bahkan berkali-kali kan berubah-ubah ya Pak. Betul, Mas Haji, betul. Pertama uang cuma-cuma dia bilang. Ya kan? Udah pada saat di penjara, pada di pengadilan dibilang itu endorsement. Nah, ini mana yang benar ini? Ada lagi waktu pembelaan itu. Waktu pembelaan itu dia bilang ini adalah kerjasama bisnis. Ya bisnis apa? Ya enggak, maksudnya dengar enggak waktu pembelaan itu? Iya, tahu. Nah, itu. Artinya begini Terang, artinya dia sendiri juga bingung ini uang apa ya, gitu kan? Itu dia. Iya. Uang apa ya? Iya. Oke, ini saya sama saudara saya nih. Selamat malam Mr. Blind, selamat malam Ica, selamat malam Dr. Janet. Malam Mr. Z. Semuanya. Malam Bang Terang, Mr. Blind, Dr. Janet, semuanya. Malam. Malam Kak Ica, Mr. Blind. Malam dokter. Ya Bang Terang, Bang Rid, selamat malam semuanya. Iya, Dr. Janet. Ini temanya masih seperti yang kita sudah bicarakan kemarin, ya temanya adalah mengungkap fakta, gitu ya. Tapi narasumbernya tunggu dulu karena narasumbernya belum ada. Nanti kalau sudah ada nanti kita bisa tanya-tanya. Mungkin teman-teman yang di atas bisa menyapa dulu kawan-kawan yang ada di bawah nih. Ini senior-seniornya ada di bawah nih. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Ngikutin Bang Terang. Semuanya selamat datang di roomnya Mr. Z. Room tempat kita bicara berdasarkan fakta, data, dan realita. Data, fakta, dan realita. Memang kita tidak pernah ngomong yang bohong-bohong. Tadi ini Mr. Blind, ada dua berita nih Mr. Blind. Iya, Mr. Z. Berita diucapkan sama orang yang sama. Yang pertama, beritanya adalah Nikita Mirzani digigit kelabang. Ya. Masalahnya itu kelabang jantan apa kelabang betina, saya tidak tahu Mr. Blind. Tergantung tempat gigitnya. Nah itu dia. Yang kedua, ternyata menurut Rit tadi yang mendengarkan itu ternyata dia nggak menceritakan yang sebenarnya.
Jadi dia menyampaikan kepada kuasa hukumnya bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan hakim. Begitu Mr. Blind. Iya, kalau dari pandangan kita secara umum ya, tersangka, terdakwa, terpidana punya hak untuk ingkar. Karena di dalam persidangan pun keterangannya diambil tidak di bawah sumpah. Jadi kalau dia mengatakan dia tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan sama dia, ya itu memang hak dia. Tapi faktanya sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pemerasan disertai dengan cara pencemaran serta tindak pidana pencucian uang. Itu sah. Jadi kalau dia mau ingkar, ya itu hak dia. Oke. Begitu, Mr. Z. Oke, jadi yang saya maksudkan begini, Mr. Ben. Ketika dia menceritakan yang tidak sebenarnya, sehingga orang lain menyimpulkan juga tidak seperti yang sebenarnya, maka langkah yang diambil juga akan keliru, Mr. Ben. Iya pasti. Cuman perlu diingat, dia kan sudah menjalani prosesnya, ya kan? Putusan ini kan tidak muncul dari ruang hampa, Mr. Z. Ada proses yang dilalui kan. Bahkan persidangannya terbuka untuk umum. Akan sangat lucu ketika masyarakat masih melihat bahwa dia tidak bersalah. Karena dari tingkat 1, tingkat 2 sampai kasasi, dia dinyatakan bersalah. Bahkan ada penambahan hukuman di tingkat banding dan kasasi tetap pada putusan banding. Kasasinya ditolak. Ya, artinya menguatkan putusan banding, iya. Karena kasasinya ditolak. Sampai di situ, itu kan sudah melalui semua proses. Dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, pelimpahan berkas, dakwaan, pembuktian di persidangan sampai putusan. Semua kan sudah dilalui. Nah, kalaupun misalkan dia bisa membela diri pada saat itu seharusnya selesai di tingkat 1 dong. Sudah clear barang itu, ya kan? Tapi ketika diputuskan bersalah pun jaksanya masih nggak terima, kan jaksanya yang banding pertama kali. Iya. Artinya apa? Keyakinan jaksa pada saat itu sudah sangat terang benderang dia melakukan perbuatan itu. Dan diuji kembali di persidangan di tingkat banding, justru malah ada penambahan hukuman kan? Iya. Nah, artinya masyarakat sudah tidak lagi sebenarnya harus percaya pada statement terdakwa atau terpidana. Kita harus bicara fakta hukum karena di sini kita berdasarkan data, fakta dan realita. Ya yang kita pegang adalah putusan. Demikian Mr. Z. Iya. Karena kalau ini Rit ada. Mr. Z. Kalau pandangan dari Deolipa Yumara seperti apa tadi? Apakah sama dengan kita di sini coba? Yang saya dengar dan yang saya lihat dan yang saya tangkap bahwa menurut dia itu hanya sia-sia. Baik dia gugatan dewan prestasi, PMH ataupun PK itu adalah hal yang sia-sia menurutnya dia karena memang sudah tidak sesuai lagi, bahkan malah jauh dan ada keluar daripada jalur, jadi tidak sesuai dengan alurnya seperti itu Mr. Z. Maka katanya dia sebenarnya udah ikutin aja hukumannya gitu Mr. Z. Jadi itu hanya sia-sia saja kalau dapat saya simpulkan pernyataan daripada Pak Deolipa Yumara itu. Iya, kalau Deolipa Yumara mengatakan seperti itu, kemudian hubungannya apa dengan menunjuk penasehat, menunjuk kuasa hukum yang baru, sementara ceritanya nggak sama persis, kayak mau mengulang lagi. Coba ceritanya seperti apa tadi di yang Anda temukan? Saya tidak mungkin teman-teman juga mendengar ya, bukan hanya saya juga ya, mungkin ada juga tadi yang pas scroll ada beberapa slide lewat tentang wawancara terhadap kuasa hukum terbarunya itu, yang katanya kalau masalah yang kayak gitu tadi bilang apa namanya,
bahwa si NM ini tidak menceritakan apa bahwasanya si NM itu mengaku bahwa tidak melakukan tindak pidana tersebut. Dan yang ngerinya lagi bahwa ada padahal kan sudah berseliweran ya Mr. Zidan sudah diputar di persidangan bahwa sudah jelas NM itu tidak hanya berbicara tentang hal positif tentang ini produk, tapi kan sudah menjurus kepada masalah pribadi orang Mm-mm. gitu Mr. Ji. Jadi kan sudah jelas kalaupun dia sebagai kuasa hukum seharusnya dia teliti dong. Kalaupun memang kuasa hukumnya apa ya pintar ya, seharusnya teliti, tidak langsung percaya kepada yang diungkapkan oleh kliennya. Nah, yang saya tangkap tadi itu malah dia percaya Mr. Ji dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh NM tersebut. Makanya saya bingung loh, kok lagi-lagi percaya ini tanpa melihat fakta dan realitanya seperti apa? Kan bukti sudah jelas. Di video tersebut saja bukan hanya saya mungkin yang melihat ataupun jaksa ataupun hakim yang melihat, tapi rata-rata kita mungkin keseluruhan sudah melihat bahwa di video tersebut dia tidak hanya mengatakan bahwasanya produk overclaim, bukan hanya itu saja, tapi kan mengatakan begeng, penipu dan lain-lain. Itu sudah jelas loh. Bahkan orang buta saja kayaknya kan orang maksudnya bukan hanya orang-orang tahu hukum saja loh yang menyatakan itu adalah membuli. Tapi apa namanya orang awam saja tahu bahwasanya itu memang sudah apa namanya ada membuli hal-hal pribadi yang mana kalau pendapat ahli bertujuan untuk merusak mental seseorang seperti itu Mr. G. Makanya kan saya bilang loh, kok ini balik lagi nih seperti yang awal. Dia percaya langsung ke kliennya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu dan dia belum menerima belum menerima surat hasil kasasi itu nanti minggu depan baru seperti itu. Yang saya bingungnya, saya masih bingung nih Mister, itu masih bimbang itu masalah itu tadi. Dia setelah datang dari sana besoknya baru ditunjuk ataupun diminta sebagai kuasa hukumnya. Berarti ada apa? Siapa yang nyuruh itu? Bingung ya. Kan melamar kali, melamar atau nego-nego dulu, mungkin baru bikin suratnya begitu kan, Rit? Ya, saya sih nggak ada masalah ya tentang mengenai surat-surat itu nggak ada masalah. Tentang kuasa hukum juga nggak ada masalah. Tapi kalau alasannya justru dia tidak tahu, tidak justru pemahamannya tidak sesuai fakta, itu yang repot. Bagaimana Abah? Menurut Abah gimana Abah? Emang Krisna ini apa terburu-buru kalau dia bilang terburu-buru karena ada kawan lah yang menyampaikan itu. Itu pun juga dia pas pulang dari luar negeri katanya. Cuman tadi kelihatannya juga dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Cuma saya nggak mau nanya panjang lah, nggak enak. Itu urusan dia ya. Cuman yang jelas ya keburu-buru aja dia bilang. Oh, jadi Abah sudah ketemu tadi? Ya ketemu lah. Ya, saya sih nggak mempermasalahkan ya mau siapa saja yang dikuasakan. Yang penting kan ini tujuannya adalah untuk PK, Bah. Untuk PK itu kan ada beberapa hal yang sudah saya sering sebutkan. Tapi kalau ceritanya jadi lain, seolah-olah tidak mengakui perbuatannya dan sebagainya, lah terus gimana nanti bahasa dalam memori PK-nya, Bah? Ya, makanya kan dia juga sekarang lagi nanganin siapa lagi, ada 4 orang kalau nggak salah baru barengan ya. Itu pun tadi dia bilang gue baru pulang dari Cina bro. Oh, ya udah terus lo pokoknya gitu, dia cuma bilang terburu-buru dan itu bukan ya salah, dia bilang cuma udahlah kita jalan aja dulu katanya. Oke, artinya masih belum ini ya, belum fokus kali ya. Tapi tadi di wawancara jelas gitu kok. Jet lag ya, namanya orang nahan malu wajar aja mas. Jet lag. Oke Abah, tahan dulu Abah. Ini ada saya sapa dulu nih. Sweety Rifai, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. malam. Mangga dilanjut. Aku nyimak dulu baru masuk. Oke. Mr. Bland, kalau ceritanya seperti itu, seperti yang Rit sampaikan tadi, mohon maaf ya teman-teman, ada yang ingin ditayangkan. Jangan dulu teman-teman, ini temanya lain. Jadi nanti kalau temanya lain,
tayangkan itu jadi lain nanti pembicaraannya teman-teman. Besok ya. Mr. Blind, coba dianalisa ini tentang kalau diceritakan seperti itu kepada kuasa hukum yang baru, ceritanya berbeda, sementara faktanya yang sudah ada berbeda, apa yang akan terjadi, Mr. Blind? Ya, kalau kemungkinannya Mr. Z, kalau kita melihat dari apa yang diceritakan ternyata berbeda kepada kuasa hukum, yang pertama perlu diingat, Nikita Mirzani itu tidak pernah fokus pada perkaranya. Oh, Pasti dia terpecah dengan drama yang menyertai penanganan kasusnya. Jadi kita nggak heran sebenarnya statement-statement yang dalam pemahaman kita ya, ini kok nggak lazim ya, kok aneh ya. Seorang dokter bisa percaya dengan kliennya padahal sudah terang benderang, kan begitu kan? Tapi balik lagi, kalau itu memang sengaja disetting untuk drama dan untuk menyampaikan ke publik bahwa masih ada kesan bahwa Nikita Mirzani ini tidak bersalah. Yang pesannya kan yang disampaikan tuh sebenarnya seperti itu kan. iya. Hanya ketika menolak mengatakan dia bersalah kan rancu. Jadi lebih baik dengan dikemas dengan bahasa hukum bahwa Nikita Mirzani tidak merasa melakukan hal yang dituduhkan pada dirinya. Nah kalau misalkan itu diakomodir oleh Bang Krisna, ya itu bagian dari pembelaannya Bang Krisna kan. Tapi kalau nanti di memori di memori PK-nya dia menuliskan bahwa Nikita Mirzani tidak pernah merasa melakukan hal yang dimaksud, ya pasti memori PK-nya ditolak. Lalu arah pembelaannya kemana? Kan seperti yang pernah kita bahas kan. Waktu Bang Fahmi juga mengatakan bahwa enggak ada pasal itu. Ya kan? Itu kan juga bagian dari drama kan? Iya. Faktanya ketika pembuktian semuanya terjadi kok. Nah, artinya secara perbuatan itu kan sudah dibuktikan. Lalu bagaimana dia merasa tidak melakukan gitu loh. Ketika ada penghinaan, ada pembulian, itu kan sudah dibuktikan dengan adanya chat, dengan adanya video TikTok, ya kan? Lalu kemudian permintaan sejumlah uang, dibuktikan dengan rekaman pembicaraan dan transkrip chat, itu kan sudah dibuktikan semua. Berdasarkan narasi dari atau kata-kata atau pengakuan dari si terpidana, ya apa yang mau dipercaya sementara buktinya sudah ada, kan gitu kan? Makanya aku lebih melihatnya pada ini hanya sebagai entertain aja, hanya untuk menyampaikan pesan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah kepada pendukung atau netizen lah. Kembali lagi ya, giringan opini seperti biasa lah. Kita udah hampir satu tahun setengah ya. 1 tahun ya kita begini kan. 1 Dan tahun mahal dia, dan mahal ya untuk itu ya, biaya mahal kan? mahal Mahal kan? Dan menurut keyakinan gua ya, yang berbayar itu malah PH-nya berbayar ke Nikita. Menurut keyakinan gua. Untuk eksis di kasus ini kan kalau Nikita Mirzani kalau ikut sebagai PH-nya pahlawan loh. Iya, di kasus kita ya, kita tahu ya. Umpama ada setan, ya, ada setan atau iblis, dia sebagai pengacara iblis lah, maaf ya. Lalu membela Nikita itu akan menjadi malaikat buat pemujanya si Nikita. Yakin ya? Iya. Ya perlu perlu teman-teman perlu paham juga. Kalau merujuk apa yang menjadi keyakinan Bang Terang ya, PK ini kan upaya hukum terakhir. Ya. Pasti bergengsi dong. Nah, logis juga apa yang disampaikan Bang Terang tadi. Gitu loh. Kalau di tingkat 1, tingkat 2 atau ya bergengsi itu sebenarnya di tingkat 1. Kalau tingkat 2 banding sama kasasi itu kan sudah tidak tampil lagi kan. Ya. Tapi kalau PK kan seperti bersidang lagi kita kan. Nah,
mungkin ya apa yang disampaikan Bang Terang tadi menjadi logis gitu loh. Ini tempat menunjukkan eksistensi atau tempat untuk kesempatan untuk dapat exposure besar nih. Nah, ya Atau order untuk ngalihin sesuatu ya. ya kan sekarang daripada kita capek-capek bikin promosi kan, ya nggak? Kita beriklan atau apa ya lebih baik langsung aja kan. Wah ini ada hot nih. Udahlah kalau orang nggak mau PK paksa untuk PK. Dia nggak mau bayar kita yang bayar gimana? Ya gitulah analoginya Bang Terang tadi ya kan. Kurang lebih begitulah. Ya, tapi kan membingungkan masyarakat, terutama para pendukungnya ketika disuarakan tentang PK katakanlah gitu ya. Sementara semua yang persyaratan PK tidak ada semua nih misalnya Mr. Blind. Tapi kan Ya justru sudah terlanjur sampai ke masyarakat Mr. Blind. justru itu yang ingin diraih. Hmm. Yang ingin diraih itu kan exposure lagi kan. Animo Semakin masyarakat bingung. lagi, sorotan lagi, spotlight lagi yang ingin diraih itu kan tujuannya itu sebenarnya. Semakin bingung, maka semakin mahal itu barang gitu kan. Kan semakin ramai dibicarakan semakin bagus. Oh. Jangan-jangan kalau bisa disuruh masyarakat demo bebaskan Nikita Mirzani. Kalau bisa. Sudah ada kan dulu. Nah, itu kan Papa Alex itu temannya Bang Terang itu. Iya. Ya, karena ini begitu ada tanda tangan kuasa hukumnya, jadi narasinya jadi beda lagi nih, tidak sesuai fakta lagi. Seperti Rit tadi nengok atau melihat pernyataannya. Jadi rasa-rasanya itu, wah kembali lagi ke semula. Rit selaku masyarakat pasti berpikirnya begitu. Lo kok gitu loh. Ya, tapi kan nggak bisa, Mr. Z. Tata caranya kan sudah diatur. Ya. PK itu seperti apa, ya kan? Selama tidak menyertakan atau menghadirkan novum, berarti hanya satu kesempatannya. Kekeliruan hakim, salah penerapan, atau malprosedur kan? Nah, kalau novumnya sendiri sudah tidak ada, apa yang mau di-PK-kan? Nah, berarti pakai kekeliruan hakim misalkan. Atau ayo kita hitung sama-sama dulu. Novum dulu. Kira-kira ada atau tidak? Pasti nggak ada. Kalau ada mah dari awal, Bu. Oke. Kalau sudah ada itu pasti bebas dia. Oke teman-teman, anggaplah novum tidak ada. Sekarang kita petakan lagi kekeliruan atau kekhilafan hakim. Tidak ada putusan yang berlawanan, Mr. Z. Dari tingkat 1 sampai kasasi nggak ada. Ya, artinya kekhilafan hakim kan tidak sesuai fakta kan. Jadi hakim ini memutus tidak sesuai fakta tuh. Jadi dia hilaf tuh. Tapi yang kita lihat kan selama ini ya memang faktanya seperti itu dengan bukti-bukti yang ada ya udah jelas gitu. Berarti pertentangan atau kekhilafan itu tidak ada ya? Kekhilafan tidak ada ya? Dengan kalau itu dipastikan sudah nggak ada, misalnya ya. Dengan fakta dan bukti yang ada sih nggak ada tuh kekhilafan nggak ada. Nggak ada. Hampir dipastikan itu sesuai unsur-unsurnya udah kena semua. Unsur-unsur yang dituduhkan yang dituntut itu kena semua. Melalui pasal itu ya. Oke. Kekhilafan tidak ada. Terus ada lagi putusan yang bertentangan. Nggak ada. Yang tadi saya bilang logikanya itu ketika putusan itu bertentangan, misalkan uang itu milik sini kita sendiri, itu bertentangan. Kalau uang 4M itu milik kita, karena mana mungkin memeras uangnya sendiri diperaskan, nggak mungkin. Itu bertentangan. Ini nggak bertentangan, uang orang lain kok. Oke, kita ini kan menyuarakan. Nah, menurut Bang Terang berarti kesempatan untuk PK ini pendukungnya nggak ada gitu ya? Ya, yang seperti yang kita bahas tadi, ini kan
apa ya, hanya jadi kasus eksistensi seseorang bisa naik di kasus ini, itu aja sih. Karena kalau ngeliat fakta-fakta yang kita lihat sampai saat ini kan sulit, apalagi lagi diperkuat sama statementnya Bang Krisna itu, kata dia nggak selalu novum, artinya dia nggak punya tuh bukti baru tuh. Jelas dia mengatakan nggak selalu novum, kehilapan hakim pun Siapa bisa. yang diposting sama dia di SG? Ya, silakan Red. Enggak, Apa, itu Rit? mungkin Mr. Blind mungkin tahu di SG-nya NM itu ada manusia diposting lagi nyari orang kayaknya dia deh. Korban yang kemarin. Iya, nanti tergantung hostnya mau bahas kan. Kebetulan tadi saya sudah melakukan operasi-operasi intelijen ya. Wih, Jadi mantap. adalah sedikit yang bisa kita sampaikan, tapi tergantung host. Nanti host mau bahas dulu apa enggak. Iya, Ya. teori host kan masih teori host masih kelabang ya. Iya, ini kan buka kan saya pengen yang ngomong itu, yang gongnya itu yang ngomong tuh Bu Fitri Salhuteru gitu loh. Karena kemarin kan sudah janji sama kita semua itu, kalau nggak salah itu pendengarnya itu kan ada ribuan itu kalau nggak salah, Bu Fitri yang mau bilang. Silakan Mr. Brian. Ya, tadi kebetulan Bu Fitri telekonferensi dengan saya kan. Beliau lagi ada acara undangan, lalu kemudian beliau ada mengirimkan data, kemudian bertelekonferensi dengan saya. Makanya kata Kak Fitri tadi, kalau mau jalan duluan, nanti saya pasti join, katanya gitu. Nggak apa-apa, gitu. Itu Ya. begitu pesannya gitu. Ya. Ya kalau ya silakan terang. Ya. Gini ya, tadi kita lanjut eksistensi ya tentang di kasus Nikita. Jangankan yang langsung mendampingi Nikita, pengacara yang sosokan membela Nikita di Komal aja itu mendapat eksistensi di sini. Ya? Cuman akhirnya apa? Malu sendiri kan? Karena dia membela yang salah, jadi sudah terlihat bodohnya kelihatan. Sampai sekarang eksis nggak? Eksisnya atas dasar kebodohannya. Itu nggak ada, termasuk yang pernah bersinggung langsung sama Mr. G itu kan akhirnya dia malu sendiri kan. Ya, memang di kasus di kita ini kita bisa mencari ketenaran lah, atau bisa jadi dompleng untuk kita mencari panggung lah. Iya. Masuk kepada ya pengacara itu. Jadi walaupun dia terlihat bodoh amat, yang penting gue eksistensi lah. Ya. Ya. Oke. Mr. Brand, ada hal-hal yang tidak boleh dibicarakan. Nanti Mr. Brand tahu ya yang hal-hal yang itu ya. Kalau yang berkaitan dengan kebenaran itu mungkin saya bisa bertanya, tapi kalau dapatnya dari mana nanti jangan Mr. Brand ya. Oh iya Mr. Z. Cuman begini teman-teman, kita harus disclaimer dulu ya. Apapun yang nanti jadi bahan bahasan atau analisa kami ya, tetap kami berbicara berdasarkan data dan fakta ya. Itu dulu yang pertama, karena memang semangatnya adalah mengungkapkan kebenaran. Kalau nanti kebenaran itu berpihak pada salah satu pihak, ya itulah faktanya. Begitu teman-teman. Jadi di sini tidak ada tendensi untuk membela siapapun, gitu loh. Begitu dulu, harus disclaimer dulu. Ya, ya. Oke, teman-teman, saya sudah sampaikan di awal bahwa saya tidak tahu. Saya melihat sumbernya adalah ada VT yang saya sudah buat itu, dan itu disampaikan lewat media. Karena sudah dikeluarkan lewat media, akhirnya kami ini bertanya-tanya. Saya tanyalah sama Mr. Blind. Ya, memang benar. A berapa? A1 katanya. Kemudian kemarin di sebuah Komal saya juga nanya, Bu Fitri gimana? Oh iya, itu iya. Nanti saya ke ini. Oke. Artinya info ini ketika disampaikan, artinya berdasarkan fakta, data dan realita, teman-teman. Ada semua sumbernya. Jadi kita tidak mengada-ngada gitu, ya. Betul. Nah, Dan
bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang paling penting. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan justru teman-teman kita itu para praktisi-praktisi hukum justru kaget bener itu, dan akhirnya bertanya-tanya. Termasuk Bang Leon juga bertanya, Bang Maksi juga bertanya, Prof. Imran juga bertanya. Sebenarnya seperti apa? Nah, inilah yang kita harapkan teman-teman. Silakan. Ya, mungkin untuk bahan untuk awal ya dibuka. Memang tadi seperti disampaikan Bang Rich ya, di SG-nya NM itu ada memunculkan gitu ya, munculkan foto atau slide orang gitu ya, yang mengundang pertanyaan ada apa, ya kan? Ada apa? Kok muncul berita itu? Lalu kemudian di komal-komal, nah, yang kemarin kita sempat bersinggungan juga dalam berdiskusi ya, di pendukungnya Nikita Mirzani, itu kan juga ada narasi-narasi atau diskusi-diskusi yang secara spesifik membahas sesuatu. Nah, yang kami amati ada masalah nih sepertinya, tapi masalahnya apa? Kan gitu kan? Nah, karena ini adalah ruang publik, lalu kemudian pembicaraan-pembicaraan itu diperdengarkan di ruang publik, maka akan muncul respon dari siapapun kan, termasuk kita-kita di sini. Nah, lalu bermunculanlah informasi-informasi ya, baik dari sebelah maupun dari yang lain gitu. Begitu Mr. Z. Jadi secara garis besarnya ada dugaan ya, aliran dana dari Nikita Mirzani ya. Stop dulu. Oke. Stop dulu. Jadi informasi berita terkait itu benar, Mr. Blind? Benar. Oke, teman-teman ya, sudah disampaikan tadi, Mr. Blind menjawab bahwa informasi itu benar. Pertanyaannya, apakah benar uang itu keluar dari Nikita Mirzani, Mr. Blind? Terkonfirmasi, Mr. Z. Oke, teman-teman sudah dengar, terkonfirmasi. Ini belum terlalu dalam-dalam nih, Mr. Blind. Oke. Iya. Oke. Terkonfirmasi dari uang itu dari Nikita Mirzani. Sudahkah diserahkan kepada pihak ketiga, Mr. Blind? Sudah. Ketujuan ya? Ketujuan sudah? Sudah. Oke, teman-teman sudah ya, teman-teman sudah. Saya belum mau sebut nama, belum mau sebut status, mau sebut apa. Intinya berita yang ada di sana itu benar dan sudah. Oke. Terkait dengan jumlah Mr. Blind, apakah bisa dikonfirmasi? Terkonfirmasi, seperti yang disebut. Piro, aku ngerti yo. 4 miliar. Lu masalah 4 miliar kok malah metu 4 miliar piye karepe Mr. Blind? Ini yang diomelingin sama si itu embel-embel itu ya? Iya, betul Bang Terang, betul. Oke, teman-teman silakan bertanya. Mr. Ben. Iya. Kesempatan untuk menjawab dari teman-teman, tapi ada poin-poin yang belum bisa disampaikan, Mr. Ben. Silakan. Betul. Artinya begini teman-teman. Kalau yang sudah dipublikasi itu ya, artinya kan sudah menjadi ranah publik, ya kan? Nah, nanti kalau misalkan lebih spesifik, misalkan mengenai penyebutan nama, mungkin saya tidak akan menyebutkan. Ya, itu dulu kita disclaimer. Artinya kita merangkai dulu aja peristiwanya. Karena yang ingin kita sampaikan itu kan adalah fakta dan kebenarannya kan. Oke. Gitu. Oke, benar. Lewat rekening apa tunai, Mr. Blind? Tunai, Mr. Z. Lihat tunai ki wakil lo, saktas lo wi. Wah, abot ki bahasa ki. Mantap.
Ini pembahasannya rada abot Ki. Silakan dulu Bang Terang, abot Ki. Ya itu dia, saya bahasnya ini. Itu kan si embel-embel itu kan merasa si paling niki ya. Ya, Jadi dia garis keras yang paling atas lah. Karena dia waktu itu pernah VC langsung saat Niki itu di dalam lapangan. tahanan. Dia kira dengan membongkar ini akan menjadi apa ya, poin plus buat si Niki. Ya kan? Dia kira ini akan menjadi suatu apa ya? Stop. Itu mau ke arah situ, pasti ke arah situ. Jangan dulu. Enggak. Jangan ke arah blunder, jangan. Ya udah. Oh, Kalau Bang Terang udah tahu dia endingnya. jangan. Saya belum mau ke situ karena ada orang tersendiri yang akan membahasnya. Tapi saya mau Gitu. bertanya Mr. G sama Mr. Blind, mungkin Mr. Blind tahu. Silakan yang panjang. Bukan panjang, just one question. Itu tentang itu Mr. G, masalah yang itu uang itu, fakta atau tidak itu diserahkan di pengadilan. Ketemu Enggak. orangnya. Enggak. Oh, tidak ya? Enggak. Rubah pertanyaanmu. Diserahkan di Pondok Bambu atau di Cipinang? Enggak. Ya soalnya saya ada tahu kan memastikan itu ada benar atau tidaknya. Soalnya kan katanya ketemu orang itu kan ketemu ya di pengadilan. Jadi saya kira mereka serahkan di sana lagi transaksinya. Bukan. Jadi penyerahan uang itu bukan di pengadilan, ya. Penyerahan uang itu bukan di pengadilan. Kalau bertemu orang itu ya betul di pengadilan. Ya Kan berarti gitu. bener dong. Kata si Mambel bahwa kenal dia aja baru di pengadilan kan? Iya, makanya ini dulu Mr. Z, Iya. yang harus kita perhatikan kalau kita mau melihat sebuah perkara, yang harus kita lihat pertama kali itu kan subjeknya. Ya. Subjeknya ini siapa? Nah, itu dulu. Subjeknya ini siapa? Kalau dalam aliran uang, ya kan? Misal nih ada uang yang mengalir dari A ke B misalkan. Apakah direct A ke B atau melalui C? Kan gitu kan? Ya. Nah, kalau A langsung ke B berarti subjeknya hanya A dan B. Kalau ada di situ melalui C berarti subjeknya A, B, dan C. Ya. Nah, ini dulu yang harus kita clearkan. Jadi ketika Rich tadi bertanya, orang yang bertemu di pengadilan itu siapa orangnya yang dimaksud? Gitu loh. Ya kan? Lalu apakah orang yang dimaksud bertemu di pengadilan itu orang yang menerima uang? Kan itu pertanyaannya. Aku Iya, belum. betul. Iya. Rit sudah mengarah ke situ sih. Aku sudah sebenarnya belum. Sebenarnya belum. Belum, Rit. Sabar. Sabar, Rit. Saya penasaran aja Mr. Z kan selagi ada Mr. Blind kan itu kan Mr. Blind kan dekat sama Bu FS, jadi mungkin lebih valid kan kalau kita lihat di scrollin aja kan banyak hal-hal ini. Salah bilang kamu. Jadi Mr. Blind itu dekat sama NM. Dah. Bukan. Ini teman-teman ya. Pertama. Mr. Z, aku mau tanya dong sama Mr. Blind. Oke, silakan. Jangan ke itu ya. Jangan kejauhan. Ya. Ya, enggak, ini ya ada kaitannya yang lagi dibahas ini. Jadi gini, Mr. Blind, ini orang emang bikin huru-hara terus ya, di luar bikin huru-hara, di dalam juga bikin huru-hara. Yang mau aku tanya gini, Mr. Blind, kira-kira orang yang lagi di dalam nih, Mr. Z ya, dia mencoba melakukan penyuapan, itu kena tambahan pasal pidana nggak sih? Ya. Itu aja. Silakan dijawab Mr. Blind. Bu Ragam nanyanya langsung to the point. Kan ini kan masih mungkin ini hanya pengungkapan peristiwa. Kita belum tahu arahnya kemana, ya kan? Apakah ini memang nanti berujung pada proses hukum, atau jangan-jangan ini cuma drama? Kan kita belum tahu nih, ya kan? Balik lagi, harus ada eksistensi yang dipertahankan di dalam setiap kasus yang berkaitan dengan NM ini. Tapi kalau mau menjawab tadi, kita berandai-andai ya.
andai nanti ini berproses secara hukum, kalau terbukti ya ada mainstreanya terhadap orang yang di dalam ini yang berupaya melakukan dugaan penyuapan, ya pasti dia dipidana. Pasti itu. Nah, nanti tergantung mekanismenya. Apakah menunggu dia menyelesaikan dulu masa hukumannya atau justru dia menjalankan sekaligus berupa penambahan misalkan. Begitu nanti Beragam. Saya tambahin dulu Beragam. Ini tidak ke substansi, tapi kalau ini terjadi yang seperti itu, maka ada dua tindak pidana plus satu. Dua tindak pidana plus satu. Yang pertama, jika ada janji tetapi itu tidak ditepati atau diingkari, maka judulnya adalah penipuan. Dia menjadi korban penipuan, oke? Dia menjadi korban penipuan. Kemudian jika nanti uangnya itu nanti tergantung pernyataannya seperti apa, kita belum tahu. Jika uang itu nanti tidak dikembalikan, ada dua pidana lagi namanya penggelapan. Oke. Jika nanti uang itu hasil penggelapan atau penipuan itu ternyata dari tunai, tadi kan tunai itu, dari tunai masuk ke rekening kemudian disebar-sebarin, itu juga justru arahnya ke TPPU lagi, Bu Ragam. Nah, kita ini belum tahu ke mana dan siapa, intinya kita sudah berikan gambaran ini. Kalau terhadap orang yang punya kuasa, nah itu namanya suap. Oke ya, suap ya. Suap. Ya, kalau suap itu sudah masuk ke ranah tipikor ya kan. Nah, ini yang di sana nih, yang kalau yang benar yang sana yang duduk di kursi itu. Tapi kalau yang melambai ini nanti ya ada dua tempat tadi. Penipuan, penggelapan plus TPPU. Siapakah dia? Nanti dulu, begitu, Sweety. Silakan lanjut lagi, Sweety. Jangan-jangan Sweety pergi ke belakang nih. Wah. Jadi artinya kalau memang kena tambahan itu 2+1 ya, yang Bapak bilang, ini artinya penyuap dan yang menyuap kena dua-duanya ya, termasuk NM ya? Nah, dijelaskan Mr. Blaine, apa itu penyuapan Mr. Blaine? Iya, kalau tindak pidana penyuapan, yang menyuap dan disuap dua-duanya bersalah kena hukuman. Itu jawabannya. Jadi Ya jadi berarti nggak 6 tahun dong, nanti jadi 11 tahun ya? kita belum tahu. Tapi Perkara baru. Udah biarin di dalam aja, udah duduk manis, nggak usah keluar-keluar gitu ya. Kenapa sih ribet banget? ya jadi kita belum tahu ini duduk perkara yang sebenar-benarnya kan kita belum tahu. Ya kan? Dalam arti masih ada silang pendapat. Keterangan dari yang di dalam seperti apa, orang yang dituduhkan juga berstatement seperti apa, itu kan masih ada silang pendapat. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini kembali lagi ya, fakta dan kebenarannya. Lalu fakta itu didasarkan oleh data yang bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu. Wow. Nah, makanya secara spesifik itu mungkin nanti kita bicaranya. Kalau sekarang ini hanya yang umum-umum dulu, seperti tanyakan Mr. Z, benar jumlahnya segitu, seperti yang disampaikan itu benar, itu terkonfirmasi. Kemudian uang itu benarkah sudah mengalir? Benar, uang itu mengalir, ya kan? Apakah sampai ke tujuannya? Sampai, ya kan? Nah, sebenarnya kan dari hal-hal itu kan muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau ada uang mengalir, buat apa uang itu? Kan begitu. Itu dulu secara umum ya. Artinya apakah itu uang jajan, apakah itu uang buat uang apapun itu, pasti kan ada tujuannya.
Nah, Oh, artinya tidak serta-merta kenapa dia, kan itu kan muncul pertanyaan itu kan dari penjelasan dia sendiri. Kenapa uang itu harus dikembalikan? Berarti ada sesuatu yang tidak sesuai. Kan begitu ucapannya, iya, teriak-teriaknya di media sosial kan. iya, 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 iya. Kembalikan uang itu. Nah, kalau kembalikan uang itu berarti uang itu ada peruntukannya namun tidak sesuai. Hmm. Kan begitu teman-teman. Nah, Iya, itulah iya. yang akan kita analisa bersama-sama berdasarkan data, fakta, dan realita. Wah, iya, iya. Aku kok curiga ini jangan-jangan uang ini uang mempercepat putusan. Kalau 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 uang ini uang mempercepat putusan, Mr. Ben, itu sudah tepat, Mr. Ben, karena memang cepat. Iya. Jadi begini teman-teman. Kita kan sudah semua lihat VT-nya, terus kemudian SG-nya, terus sudah lihat ya. Nah, kita berharap di sini kita menggali dengan pikiran-pikiran kritis kita, pikiran usil kita, pikiran nakal kita. Itu kita kita ujikan terhadap berita ini, gitu loh. Karena berita ini bukan berita hoax. Hmm, Berita ini terkonfirmasi. hmm, Nah, hanya saja trik yang dipakai itu kan contoh ya, seolah-olah mengundang masyarakat yang untuk bertanya. Seolah-olah memancing masyarakat untuk mencari tahu. Nah, kita anggap aja pancingannya dimakan. Ya, yang kita lakukan sekarang kan justru itu, menggali kan. Karena dipancing. Ya bukan salah kita dong berarti. Ya benar ya. Silakan Mr. Z. Saya mau bertanya begini. Mr. Ben, itu Bu Fitri kan selalu dibilang Markus, Markus, Markus. Ada saya tappingan sering saya lihat itu. Apa sih sebenarnya itu Markus, Mr. Ben? Markus itu akronim dari makelar kasus. Oke. Ya. Oke, makelar kasus ya. Ini saya catat ini Mr. Brand karena ini mohon maaf saya tidak tahu nih Mr. Brand. Kalau Bu Fitri dibilang makelar kasus, ya yang kayak begini-begini nih yang terima duit 4M itu apa namanya Mr. Brand? Ya, Markus. Oh, Markus itu aktivitasnya adalah mengurusi kasus di luar orang yang berperkara. Topeng dong. Ya kan? Jadi mengurusi kasus tapi di luar orang yang berperkara. Siapa aja orang yang berperkara? Orang yang berperkara itu adalah pelaku, korban, penegak hukum. Itu kan orang yang berperkara kan? Nah, ada orang-orang di luar itu yang mengurusi perkara ini. Nah, itulah yang disebut dengan makelar kasus. Gitu loh. Berarti Jadi, di sini di kasus ini ada Markus dong berarti. Karena ada kepentingan berarti ada. Oke. Tuh, silakan Bu Ragam. Saya sudah buka pintu tuh Bu Ragam tentang Markus Bu Ragam. Ya, aku sih orang awam taunya yang namanya maklar itu kan calo ya. Kalau maklar kasus berarti calo kasus sama kayak calo tanah gitu kali ya. Jadi itu halal, Bu. Halal, itu halal. Iya. Maklar kasus itu banyak kok orang yang dia bukan pengacara, bukan apa, coba menangani itu termasuk maklar kasus. Dan itu halal kok, apa-apa. Cuman kalau dia mulai menyuap itu yang tidak bolehkan. Gitu. Ya, secara garis besarnya begini Benar loh. nggak sih? Benar nggak Ya. Mr. Z? Kalau maklar itu kan calo kan? Maklar kasus berarti calo kasus. Saya kasih tahu teman-teman karena itu pelajaran saya. Itu pelajaran saya membawa itu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia maklar, tapi kalau dalam bahasa Prancis macelar. Macelar itu ya itu tadi penyambung. Ya itu tadi yang dibilang itu tadi apa namanya tadi itu? Agen itu namanya maklar. Nah, maklar itu ada hukumnya. Boleh dia sebagai jembatan tuh boleh untuk mendapatkan sesuatu. Jadi maklar itu ya dapat uang. Itu boleh kan Mr. G? Boleh. Boleh, jadi maklar itu boleh. Teman-teman bisa cari kok apa itu maklar itu dibolehkan.
Tetapi Nah, kalau dibolehkan salahnya di mana? Kenapa disalah-salahin ini maklar kasus Markus apa yang salahnya? Karena mereka nggak tahu artinya yang apa. masalah yang kasus itu masalah. Kalau yang namanya maklar, saya tadi mengatakan tentang makelar. Secara Maklar umum. perdagangan secara umum, bukan maklar kasus. Salahnya di mana? Salahnya ada di kasus. Nah, begini, maklar itu kan kalau kita bilang itu seperti semacam profesi, ya kan? Ya, Ketika dia melakukan profesinya secara sesuai aturan, maka dia diperbolehkan. Nah, tapi ketika di dalam aktivitasnya sebagai seorang makelar menggunakan cara-cara yang melawan hukum, maka itu dilarang. Perbuatan melawan hukumnya itu, yang melanggar hukumnya itulah yang nanti akan dipidana, bukan makelarnya. nih, Mr. Ben, Itu saya sebenarnya. tadi nggak bohong. Beragam, saya nggak pernah bicara maklar kasus dibolehkan. Saya hanya bilang maklar ya. Iya, makelar. Oke. Nih sekarang kita perdengarkan. Makelar adalah perantara perdagangan atau pihak ketiga yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk memfasilitasi transaksi jual-beli. Mereka bekerja atas nama orang lain untuk mencarikan barang, membeli dan menerima imbalan berupa komisi atau upah dari keberhasilan transaksi, bukan gaji tetap. Berikut adalah poin-poin penting mengenai makelar. 1. Fungsi utama, menjembatani negosiasi, mempermudah pertemuan penjual pembeli, dan membantu administrasi transaksi. 2. Imbalan, makelar mendapatkan penghasilan berupa komisi atau persenan dari nilai jual barang yang disepakati. 3. Jenis-jenis umumnya terbagi menjadi makelar properti, kendaraan, saham, hingga komoditas. Dan 4. Dasar hukum. Secara hukum, makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat berwenang, pasal 64 KUHD. Oke, maklar itu boleh, ada undang-undangnya. Yang saya nggak bilang itu Mas Cus. Ya, Iya. artinya gini, secara garis besar ya, makelar itu menjembatani kepentingan. Ya, penjual pembeli punya kepentingan kan? Nah, tapi kita generalisasi aja untuk semuanya. Makelar itu untuk menjembatani kepentingan. Nah, kalau di dalam kasus, siapa yang punya kepentingan? Maka makelar itu hadir di situ untuk menjembatani kepentingan dari si pemilik kepentingan. Ya kan? Contoh ya, di dalam kasus misalkan, saya kena tilang sepeda motor. Kemudian saya disidangkan. Saya punya kepentingan SIM saya kembali. Saya pergilah ke persidangan, tapi karena antri, ada makelar di situ. Saya bilang, kamu bisa nggak ikut sidang gantikan saya? Nanti saya bayar sejumlah uang. Ya sudah, dialah yang mengurus itu semua nanti. Ya kan? Kemudian keluarlah kembali SIM saya. Maka saya menggunakan jasa si makelar ini dalam tanda kurung calo ya, gitu. Itu contoh sederhananya saja. Benar tuh. Nah, berlaku juga ketika ada kasus-kasus. Kalau menurut aku bukan gitu, Mr. Bland, sorry. Kalau yang diceritakan Mr. Bland itu namanya bukan maklar atau calo, itu namanya joki. Kalau menurut aku beda, iya. Kalau menurut aku gini, calo adalah sekedar perantara. Kalau maklar itu sekedar perantara. Tapi kalau posisi Anda digantikan dengan dia, itu udah joki namanya. Ya, kalau joki kan nggak ada di situ, Bu. Joki itu orang yang mengurus semua, menggantikan semuanya kan. Itu namanya joki. Kayak contoh, saya mau ujian nih. Nah, ujian apa? Ujian tertentu misalkan. Gantiin saya. Dia menjadi saya di situ untuk melakukan semua kegiatan. Kalau makelar itu enggak. Dia menggunakan kepentingan-kepentingan. Bukan berarti dia ikut sidang. Dia masuk ke sana, membayar sejumlah uang, terus kemudian mengambilkan SIM saya itu. Tapi judulnya dia ikut sidang. Makanya saya bilang, cara-cara yang dipakai itulah yang membuat dia bersalah. Berbeda dengan joki. Makanya di situ disebut calo, makelar. Kita tidak tahu apa-apa tuh. Dia yang urus semuanya. Apakah dia ikut sidang atau enggak,
terserah dia, tapi dia menggunakan cara-cara untuk mendapatkan SIM saya yang ditilang tadi itu. Dan saya terima beres. Ini kayaknya banyak pengalaman pribadi begini nih kayaknya pada digantikan ya kalau kabel yang ditilang. Nah, itu Ya, kan umum terjadi. kalau Kalau saya, kalau istilah silakan. kerennya namanya mediator. Mediator kalau kerennya. Kalau istilah Betawinya biong. Biong. Ya, begini saja. Karena ini kita bicara maklar, jadi kita tuntaskan dulu maklar ya. Karena memang maklar itu ada. Maklar itu untuk apa? Kalau dalam istilah yang kita sering ajarkan kepada mahasiswa, maklar itu ya memang bahasanya memang maklar, itu bahasa luarnya ya maklar. Dan itu diperbolehkan, tapi kaitannya dengan perdagangan. Saya Betul. tidak mau kalau itu diartikan sebagai apa namanya, sebagai fitnah. Saya ingin biar dia yang bicara ya. Oke, mari kita dengarkan. Kata maklar dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda, yaitu maklar. Istilah ini memiliki arti yang sama, yaitu perantara perdagangan atau broker. Berikut detailnya. 1. Asal bahasa Belanda maklar. 2. Arti orang atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli, menghubungkan dua pihak berkepentingan, dan biasanya menerima komisi. Dan 3. Padanan kata broker, pialang, atau calo. Ya, sampai di situ aja dulu. Intinya dapat komisi dan itu memang pekerjaan. Perusahaan saya tidak bisa tembus dengan perusahaannya Sweety. Kemudian ada perusahaan lain atas nama perusahaannya Mr. Blind yang menjadikan perantara. Fee-nya itu namanya komisi, fee-nya dapat Mr. Blind sehingga saya bisa berjoin dengan Bu Sweety. Banyak kok itu teman-teman ya yang jual beli rumah yang ditempel-tempel di dinding-dinding itu namanya macelar ya. Oke, Mr. Blind sambung. Aku mau tanya dulu, Mr. Z. Ya. Kalau maklar tanah, calo tanah saya paham apa yang ditawarkan, kerjanya kayak apa. Tapi kalau Ya. maklar kasus, ya, Ya. Markus, maklar kasus ini saya nggak tahu apa yang ditawarkan dan gimana prosesnya. Dan yang kedua mau saya tanyakan, ini si NM ini duitnya baru nyampe ke maklar atau sudah orang yang dituju? Oke, Gimana? saya tidak berhak untuk menjawab. Silahkan Mr. Blind. Pertama, kalau untuk di kasus, makanya tadi saya sudah mengeneralisasi sebagai kepentingan. Ya. Kalau di kasus, berarti siapa yang berkepentingan? Berarti pelaku kan. Pelaku yang menghindari hukum, ya. Atau bisa juga korban. Korban yang menuntut keadilan. Tapi kembali lagi, ini soal kepentingan. Kepentingan siapa yang mau diakomodir? Nah, hadirlah orang yang bisa dalam tanda kutip ya, memenuhi kepentingan itu dengan cara-cara tertentu. Nah, artinya dia akan menghubungkan kepentingan itu untuk kepada orang-orang yang berwenang, misalkan. Nah, nanti di situ ada praktek-praktek yang dilarang. Contoh, penyuapan, intimidasi, penekanan. Nah, itu kalau mau dikaitkan sama maklar tanah, sama kepentingannya penjual apa? Penjual tanah. Tanahnya cepat laku. Ya kan? Nah, dia gunakan tuh jasa-jasa maklar untuk mencarikan pembeli. Lalu kemudian nanti melakukan hal itu, dalam akhirnya semua kepentingannya akan terpenuhi dan dia mendapatkan komisi. Sama kurang lebih terhadap kasus gitu. Banget gitu. Artinya perantara. Mudah banget. Perantara. Mudah banget. Misal ya, yang halal itu dia sebagai maklar itu mengenalkan kepada pengacara itu halal. Ya. Tapi kalau dia bermain di dalam, oh gue punya kenalan jaksa, gue punya kenalan polisi, gue punya kenalan ini, itu tidak boleh. Itu kan Jangan dulu Pak. dipahami. Contoh, Oke. saya nih. Saya Oke. ada masalah
saya ada kasus hukum. Lalu kemudian tiba-tiba ada seseorang, ini maklar ini bisa dua versi nih. Tadi benar kata Blend, ada yang intimidatif ya atau ada yang rayuan. Nah, yang saya alami itu dua-duanya. Ya kan, tekanan ya kan, agar supaya saya ikut apa kata dia atau rayuan. Misalnya saya dipanggil seorang ya, yang penting lalu kemudian, bro bisa nggak lo berdamai dengan ini karena lo begini-begini ini, oke begini. Nah, itu juga salah satu maklar walaupun tinggi ya, tapi yang jelas dia menjembatani, Bu. Nah, ada lagi yang ketiga, benar-benar biong, artinya emang udah kerjanya niat di situ, Bu, gitu. Niat banget nih jadi calo kasus gitu aja. Jadi ada 3 orang ya, 3 tipe yang setahu saya itu. Oke. Tadi sebentar. Tadi Bu Switi mengatakan, aku kalau maklar aku paham, tapi kalau maklar kasus apa ya yang terjadi? Supaya tidak menjadi fitnah, mari kita dengarkan bersama-sama teman-teman. Maklar kasus, Markus, adalah pihak perantara, baik individu maupun kelompok, yang secara ilegal mempengaruhi proses hukum, penyelidikan hingga pemasyarakatan dengan imbalan uang atau jasa. Tuh. Mereka biasanya oknum pengacara, staf internal, atau pihak luar yang menjanjikan pengurusan perkara seperti meringankan hukuman atau menghentikan penyidikan dengan memanfaatkan hubungan dekat bersama aparat penegak hukum. Tuh. Berikut adalah poin-poin penting mengenai maklar kasus. 1. Tujuan utama, memperjualbelikan vonis atau mengatur hasil perkara hukum demi keuntungan pribadi. 2. Modus operandi, menjadi perantara antara pihak berperkara, terdakwa, tersangka, dan aparat hukum, hakim, panitera, polisi, jaksa. Oke. 3. Contoh kasus Zarof Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung yang terlibat gratifikasi suap untuk mengatur vonis kasasi, menunjukkan besarnya jaringan mafia hukum. Ya, terus. Dan 4. Dampak praktik ini merusak integritas sistem peradilan dan menciptakan keadilan yang dapat diperjualbelikan. Terus. Maklar kasus merupakan bentuk mafia hukum yang seringkali melibatkan pengacara, pengusaha, atau orang terdekat dengan petinggi hukum. Oke, sudah paham. Mr. Z, ya Mr. Z mohon izin, saya mau makan malam dulu ya. Nanti dilanjut dulu urusan permaklaran ini, ya. Ya, oke ya. Bener itu AI sentimen itu. Enggak semuanya pengacara begitu, enggak semuanya, tapi banyak Mas Ji gitu. Nggak semua tapi banyak, artinya ya dipahami ya teman-teman ya. Oke. Bu Switi tadi sudah dengar Bu Switi? Nah, Bu Switi ke belakang. Ayo silakan Rit. Lagi keder mungkin terima kelar. Iya kan begini Rit. Kita urut-urutkan dulu Rit. Ada orang yang namanya maklar, kita bahas nih maklar, tapi kalau dibilang Markus berarti kaitannya dengan kasus. Apa itu maklar kasus? Nah ini sudah saya bacakan, yang kaitannya dengan memperjualbelikan hukum, memperjualbelikan putusan, memperjualbelikan keringanan, gitu ya, proses ya, gitu Rit. Iya Mr. G. Itu udah connect gitu, kita sebenarnya udah connect Mr. G, cuman kan ya biar lebih jelas lagi gitu. Ya betul. Makanya Bu Switi tadi bertanya. Nah saya kan nggak mau jawab. Yang jawab itu kan teman saya. Tapi apakah Bu Switi itu sudah mendengarkan atau belum? Itu masalahnya, Rit. Halo Bu Switi. Ya Bu Switi. Bu Switi. Hai. Oke, ketidur. Tadi benar kata Abah Celote, sensitif itu. AI-nya sama pengacara. Tapi kan gini Mr. G, ya sebenarnya simple sih, memahami sesuatu simple banget. Kita tinggal paham dasarnya aja lah. Maklar tadi jelas kata Mr. G kan perantara.
Perantara itu bisa negatif sama positif toh. Ya, Kita melihat positif sama negatif itu gampang banget. Kalau nyogok artinya itu negatif. Kalau dia hanya perantara membantu mengenalkan pengacara untuk membantu kasusnya, itu positif nggak? positif. Artinya kan dilihat dari situ aja, masa sulit banget sih memahami seperti itu gitu. Dasar-dasar aja, dasar kata makelar tuh apa? Tadi udah jelasin sama Mr. Jin. Udah jelas banget lah. Masa kita buat putar-putar dari masalah makelar sih. Oh iya Mr. Z. Oh iya Mr. Z, sesuai dengan pertanyaan saya kemarin itu kan pernah saya tanyakan ke Mr. Z baru semalam ya atau kemarin ya? Kemarinnya itu yang Ya, tentang masalah putusan kasasi. Mr. Z masih kan nggak saya tanyakan ke Mr. Z seperti itu tentang ya. putusan kasasi ya. Nah itu kan diperhaskan ke tadi itu juga pengacara baru juga masih mengungkit itu tahu Mr. Z. Ternyata si NM ternyata si NM ini curhat dan terlalu menggebu-gebu makanya marah di SG itu ternyata katanya alasannya sebagian dari karena itu putusan itu kenapa bisa sehari. Nah, dia jawab dengan seperti ini Mr. Z. Dia bilang katanya seperti ini. eh ya, saya juga makanya heran kok bisa 1 hari. Dia kan yang pernah kami lakukan dari tim itu biasanya yang karena kami pernah juga katanya pernah berarti jarang ya sampai sampai ke mungkin sampai ke PK walaupun PK-nya kalah mungkin yang mereka itu apa namanya yang mereka lakukan itu katanya biasanya seminggu atau katanya tadi 9 hari gitu deh seminggu atau 9 hari katanya baru keluar putusan hasil kasasi tersebut menelaahnya seperti itu. Nah, yang mana kemarin kan Mr. Z menjelaskan katanya bahwa kasasi itu memang kan seorang hakim itu kan bukan hanya 1 kali menangani kasus seperti itu ataupun menelaah 1 kasus seperti itu. Jadi kan ada poin-poin yang mereka bisa langsung lihat bahwasannya apakah ini bisa di-ACC ataupun bisa diterima atau ditolak seperti itu Mr. Z kan biasanya ya. Nah, makanya saya bilang tadi berarti sesuai dengan pertanyaan saya kemarin sama Mr. Z. Nah, saya Google lagi kan Mr. Z, saya Google lagi dan lihat lagi banyak kok kasus seperti itu bukan hanya kasusnya dia, hanya 1 hari dalam keterangannya di situ hari ini telah besok itu sudah ditolak seperti itu Mr. J. Makanya tadi katanya dia alasannya kenapa si NM itu menggebu-gebu di SG itu karena katanya salah satunya bahwasanya putusan kasasi itu kenapa 1 hari dan kuasa hukum terbarunya juga mengiyakan lagi malah kataku memprovokasi lagi jatuhnya gimana sih jatuhnya nggak menjelaskan secara detail mungkin lagi kembali Mr. Z makanya menyayangkan aja gitu Mr. Z lagi-lagi blunder gitu. Oke, saya jelaskan di sini ya, teman-teman semua juga bisa mendengarkan. Jadi teman-teman, ketika hakim di atas sana, di atas sana itu di atasnya ya, misalnya di PN Jakarta Selatan, hakim pengadilan tinggi itu sudah monitor, perkembangannya itu monitor. Mulai perjalanannya sidang sampai hasilnya itu hakim tuh monitor. Oke, Rit, tuh ada yang nanya Rit dari dia Rit, SG itu apa? Oh, status IG. SG itu status IG. Ya, SIG biasanya orang bilang SG. Ya, oke. Oke, jadi dimonitor teman-teman. Nah, hiruk pikuknya ini kan kelihatan semua di masyarakat. Jadi hakim di atasnya pasti juga memantau kan. Oke. Kemudian dalam perjalanannya sidang sampai perjalanannya banding itu kan ada memori banding, memori kasasi. Nah, kalau memori banding tinggal dipadukan aja ini kok sama ya misalnya nih ya. Ya jelas tidak perlu dipelajari lama-lama karena di proses peradilan di bawahnya itu sudah mempelajari. Jadi wajar dong kalau hanya beberapa hari kemudian putus wajar karena ini kasus adalah kasus yang mendapat perhatian publik. Bukan kasus yang diam-diam, ini mendapat perhatian publik. Jadi segera dia harus putuskan. Begitu kawan-kawan. Dan hakim yang ada di sana itu bukan juga hakim baru kemarin baru dilantik, bukan.
beliau-beliau itu sudah hafal mana poin-poin yang akan menjadi kelemahan itu sudah tahu, udah paham lah. Ya seperti teman-teman kalau jadi dokter katakanlah, aku sakit kepala udah tahu itu pasti ada tensinya, ada gula apa sudah tahu tempatnya di situ. Nggak perlu lagi analisa jantung, analisa paru-paru, nggak perlu. Aku sakit kepala ya udah pasti tensi, tidurlah kau, udah gitu aja. Begitu Rit. Jadi kalau sudah ada putusan begitu cepat artinya apa? Hakim sudah tahu. Bukan berarti tidak menganalisa. Justru dia jauh-jauh hari sudah menganalisa itu. Begitu Rit dari saya Rit. Host, sorry, aku tadi ada tamu ya. Aku mau menanggapi khususnya yang masalah apa yang soal PH baru ya, penambahan ya. Ya. Ya, Host ya. Jadi aku Tunggu dulu. menanggapinya gini. Tunggu dulu Bu. Ya. Maklar tadi sudah selesai ya? Apa tuh? Maklar. Udah ada Markus. Ya, Ya. tadi aku dengar kok. Yang di Stalin dengar kok. Oke ya, lanjut. Oke. Sekarang balik lagi ke malah yang kelabang tuh aku nggak tahu tuh apa sih ngomongin kelabang-kelabang tuh. Rit, ceritakan Rit. Tanya sama Rit. Oh alah. Enggak, itu Kelabang artis tercantik yang dipidana itu masalah pemerasan dan TPPU lagi digigit Kelabang. Oh. Itu kelabang beneran apa jadi-jadian itu? Aku Beneran. nggak tahu makanya. Gendernya juga nggak tahu tuh gendernya apa. Ya, kalau ada dulu film cerita soal azab sinetron itu ya judulnya mungkin digigit kelabang akibat TPPU ya. Tapi gini. Oke. Aduh, jangan terlalu langsung Ibu. Ya, enggak. Oke deh, kita tutup masalah kelabang. Kalau aku sih menanggapinya gini, Host, ya koreksi kalau aku salah ya. Yang namanya orang bersalah itu nggak ada ngaku, nggak ada ngerasa, termasuk si ini nih yang sedang kita omongin ya. Dia sudah jelas-jelas terang benderang di persidangan terbukti pun masih nggak ngaku, nggak ngerasa. Karena apa? Kalau semua maling ngaku penjara penuh. Ya itu satu, ada istilah sampai kayak gitu. Yang kedua, yang namanya pengacara dan PH itu Host, itu asal dibayar dan harga cocok, mau model apapun dia pasti berupaya dulu sampai titik darah penghabisan. Ya, Tunggu dulu nggak Abah. peduli tuh. Abah diam dulu. Ya, nggak peduli yang namanya yang orang yang terdakwa dia bela itu mau salah kayak ya jelas-jelas sudah terbukti dia tahu salah kayak pokoknya yang nama pengacara harga cocok, ayo gue coba gue bantu semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan. Nah karena titik darah penghabisannya ini adalah PK ya, jadi jalan itu yang diupayakan. Dia nggak peduli mau ada novo mau kagak, yang penting yang namanya PH tuh kerja dulu Host. Ya. Ya, soal nanti dia menang atau kalah urusan nanti, yang penting gue udah kerja, harga cocok. Ya, mau ada nopo mau kagak, mungkin itu kali ya. Dan yang saya lihat di sini ada semacam penggirangan opini bahwa ada kesan si artis ini dikriminalisasi. Ingin membentuk opini masyarakat, ini loh orangnya dikriminalisasi loh. Padahal dia tidak melakukan itu loh, dia nggak bersalah loh. Nah itu yang mau digaungkan menggunakan apa ya? Karena artisnya itu jadi gampang lah masyarakat, apalagi yang memuja dia pasti digiring gampang. Mungkin mau cari pembelaan di sana juga. Ya mungkin itu kali ya. Aku bukan orang hukum, cuma melihat dari sisi orang awam itu kali ya. Mangga Host, sambil aku mungkin habis ini izin turun Host, ini jemputanku udah datang ya. Thank you semuanya, mohon maaf semuanya. Baik. Ayo silakan Abah. Apakah Abah tanda tangan Abah? Kalau kita kan masing-masing punya ya. Saya selama saya hidup misalnya di dunia kayak beginian, saya lebih banyak yang nggak dibayar malah, atau lebih banyak menolak. Artinya menolak kalau misalnya ada permintaan yang aneh-aneh. Ya, sekali saya lakukan itu dan jumlahnya juga besar, tapi saya menyerah. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan nurani. Itu aja Mas Ji. Oke. Jadi benar tadi apa kata Bu Switi itu benar. Ya tapi tidak semuanya benar. Maksudnya tidak semuanya advokat seperti itu. Saya kasih contoh saja.
dari Ronald Tanur. Ronald Tanur itu melakukan perbuatan yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan pacarnya meninggal dunia, bahkan diinjak pakai ban mobil itu. Itu itu namanya Lisa kalau nggak salah, itu dia berjuang mati-matian untuk supaya Ronald Tanur itu bebas. Tetapi kalah dengan suara netizen, kalah dengan fakta. Sehingga saat ini pengacara loh ini, mohon maaf ya, pengacara namanya Lisa Rahmat, ya. Lisa Rahmat itu divonis 14 tahun, ya. Divonis 14 tahun pada kasasi, ya. Kasasi itu 14 tahun. Mungkin teman-teman bisa baca ya terkait dengan vonis Lisa Rahmat sang pengacara itu. Gitu. Jadi tidak semua memang benar, itu tidak semua memang, tetapi ada beberapa yang seperti yang disampaikan oleh Bu Ragam tadi. Begitu. Itu benar. Silakan Terang, mungkin ada narasi apa Terang terkait dengan pengacara Terang. Kayaknya kemarin bahasanya bagus. Ya, kalau kita ngomongin pengacara, terus melihat kasus Nikita, ini kan kasusnya secara logika orang baru lahir pun saya kira udah paham toh, mana yang salah, mana yang benar gitu. Ya kan, logika yang sehat. Terus ketika ada Pak itu membela Nikita, artinya yang tadi ceritakan sama Boraga, poin itu berlaku. Kalau saya pribadi ya, karena melihat kasus Nikita ini pakai logika aja udah, nggak usah pakai hukum-hukum, pakai logika aja. Oke. Gitu. Udah jelas lah. Oke.